Shalom. Sebelum kita mendengarkan renungan suling pada pagi hari ini, mari kita memohon berkat dan pimpinan yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati hari yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru. Kami berdoa Engkau memberkati kami. Kami juga rindu untuk belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara untuk kami dan kami boleh mendengar, bahkan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Renungan suling 20 Agustus 2022, kasih yang mengalahkan kejahatan. Bacaan Alkitab Roma 12 ayat 17 sampai 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat yang ke-17. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu hal biasa. Membalas kejahatan dengan kebaikan itu di luar kebiasaan. Kita mau pilih yang mana? Menjadi manusia yang biasa dalam bertindak atau bertindak di luar kebiasaan. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, hiduplah seperti pohon yang lebat buahnya dan tumbuh di tepi jalan. Dilempar orang dengan batu, dibalasnya dengan buah. Pilihan hidup seperti inilah yang sesungguhnya Tuhan kehendaki dari kita orang percaya. Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma yang sedang menghadapi situasi kebencian oleh karena iman mereka kepada Kristus untuk tidak pernah membalas kejahatan yang mereka terima dengan kejahatan lagi. Jemaat Roma justru harus melakukan apa yang baik kepada semua orang dan berusaha untuk hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat 18. Meskipun disakiti, dihina, atau dianiaya, jemaat tidak boleh menuntut balas. Mengapa demikian? Karena kuncinya terletak pada kata membalas. Pembalasan adalah hak Tuhan. Ayat 19. Dan ketika kita melakukan pembalasan, maka sebenarnya kita sedang menduduki posisi Tuhan. Kita sedang menggeser posisi Tuhan dari posisi yang seharusnya. Karena itulah Paulus mengingatkan jemaat di Roma untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Salah satu contoh praktisnya adalah memberi musuh kita makanan ketika ia lapar dan memberi musuh kita minuman ketika ia haus. Ayat 20. Adakah saat ini kita sedang menerima kejahatan dari orang lain? Mungkin sempat terselip rasa ingin membalas. Tetapi firman Tuhan mengingatkan supaya jangan membalas kejahatan apapun bentuknya dengan kejahatan lagi. Hal ini membuat kita tidak berbeda dengan orang jahat itu. Serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan, sementara kita tetap berbuat kebaikan. Pada saatnya nanti, Tuhan pasti akan membalas kepada orang itu dan kepada kita menurut apa yang kita lakukan. Ingat, kejahatan, kebencian, dendam hanya akan menjadi penghalang berkat Tuhan dicurahkan. Karena itu, pilihan hidup kita adalah hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Kebaikan yang kita lakukan dapat memenangkan dan menyalakan api pertobatan dalam hati orang yang melakukan kejahatan. Pokok doa hari ini, mari terus berdoa untuk rencana renovasi tahap 2 untuk perbaikan atap gereja. Kita bersyukur untuk dana yang sudah terkumpul. Kita juga berdoa untuk tukang yang akan mengerjakan perbaikan supaya Tuhan menyediakan dan memberkati proses pengerjaan yang dilakukan. Amin. Demikianlah renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.